Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Perkenalan anggota. Yang pertama ada Arfandi Miftahul Rizky, yang kedua ada Azalia Murni Agustina, yang ketiga ada Keisha Oktana Diva, yang keempat ada Quinsa Nabila Aryono, yang kelima ada Rehan Satya Putra, dan yang keenam ada Zidan Munifal Fakih. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Oikosnomia berasal dari kata oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan atau hukum. Menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber reproduksi yang terbatas. Selanjutnya kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Contohnya adalah keadaan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, ada teori ekonomi. Teori ekonomi teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, serta menjelaskan cara kerja sistem. Dan selanjutnya adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya, ekonomi koperasi dan ekonomi perbankan. Selanjutnya, yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ke-1, usaha tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal. Prinsip yang kedua, usaha kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang kedua adalah motif ekonomi. Motif intrinsik. Yang pertama ada kebutuhan dan yang kedua kepuasan. Motif ekstrinsik. Yang pertama ada sosial budaya, yang kedua penghargaan, dan yang ketiga ada eksistensi. Masalah ekonomi tradisional. Masalah ekonomi tradisional itu dibagi menjadi dua, yaitu tiga masalah ekonomi modern. Yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi. Inti masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan dipengaruhi oleh lingkungan, agama, adat istiadat, peradaban, pendidikan, dan usia. Perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara keinginan adalah suatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Di sisi lain, keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki, maupun hal yang ingin dilakukan, tapi tidak selalu berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Keinginan juga adalah sesuatu hal yang tidak ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya, sandang, pakaian layak untuk menutupi tubuh seperti baju, celana, dan rok, pangan, makanan dan minuman pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir adalah papan, tempat tinggal atau rumah untuk berlindung dan istirahat. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Barang yang diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya, seperti uang, pengorbanan fisik, atau waktu. Yang kedua, barang komplementer. Barang yang dapat saling melengkapi satu sama lain, seperti motor yang tidak akan jalan tanpa bensin, atau kompor yang tidak menyala tanpa gas. Yang ketiga, barang superior. Barang dengan kualitas yang cukup tinggi seperti mobil baru, perhiasan, dan pakaian mahal. Yang keempat, barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain dengan kegunaan yang sama, seperti nasi yang dapat digunakan dengan singkong. Yang kelima, barang modal. Barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain seperti traktor. Dan yang terakhir, barang inferior. Barang dengan kualitas yang lebih rendah seperti barang bekas. Dan kita telah sampai nih ke materi yang terakhir, yaitu nilai guna barang. Nilai guna barang adalah nilai atau manfaat yang diperoleh seseorang dari menggunakan suatu barang atau jasa. Macam-macam nilai guna barang, yaitu
Yang pertama, nilai guna tempat atau place utility adalah nilai guna suatu barang yang lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, jaket tebal lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah bersalju. Yang kedua adalah nilai guna bentuk atau form utility. Akhirnya kita telah selesai dan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.